Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2020, hari biasa Pekan Paskah yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14 ayat 27 sampai dengan ayat 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku." Saudara-saudari yang terkasih, berpisah dan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi menjadikan diri kita gelisah, berduka, dan gamang. Hidup terasa kosong dan ada yang hilang dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Untuk itulah dia mengatakan, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Inilah kekuatan dan jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Dia meminta kita untuk tidak gelisah dan gentar, karena Dia akan memberikan damai sejahtera pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini sering kejadian sekitar kita bisa merampas ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Ingatlah akan kata-kata peneguhan dari Yesus ini. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengatur bahagia kita. Jangan biarkan keadaan sekitar kita mencuri damai kita. Damainya sudah menjadi milik kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih? Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita ke gereja? Banyak orang menjawab demikian. Jika tidak ke gereja, rasanya ada yang kurang. Tidak ada rasa damai. Walau rumah jauh, ke gereja tidaklah rugi. Pulang gereja rasanya plong. Nah, dalam misa, sesudah Bapa kami dan sebelum komuni, kita selalu mengucapkan doa damai. "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Itulah yang disabdakan Yesus, Yohanes 14 ayat 27. Saudara-saudari yang terkasih, damai selalu didambakan oleh setiap orang. Banyak cara untuk memperolehnya, salah satunya dengan berlibur. Namun rasa damai tidak selalu menetap dalam hati selepas liburan. Perasaan-perasaan lama seperti egois, khawatir, dan rasa sedih mulai tampak kembali. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa kita merindukan kedamaian dalam hidup, maka Ia menawarkan damai itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Kisah 14:19 ayat 28 dikisahkan Paulus berkeliling mewartakan Injil.
Ia dilempari batu dan diseret keluar kota Listra hingga nyaris mati. Namun dia tidak memusuhi para penganiaya. Kasih Yesus ada dalam dirinya, dan ini membuatnya damai. Umat di Asia Kecil yang masih muda dibimbingnya terus agar teguh beriman sekalipun banyak rintangan. Buahnya, pintu iman dibuka Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Kita pun bisa berbuat yang sama. Damai di hati takkan membuat kita membenci orang lain, malah membuat orang lain kagum akan penghayatan iman kita. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah selalu imanku, agar aku benar-benar dapat memiliki damai yang sejati. Dan anugerahkanlah aku damai sejati itu, sehingga aku dapat menjadi pembawa damai-Mu kepada orang lain. Amin.